Listen to education with me. Hai Besti, gimana kabar kalian? Selalu dalam keadaan baik ya? Anyway, pernah gak sih kalian ngalamin perubahan suasana hati secara tiba-tiba? Ternyata itu ada istilahnya loh. Yap, namanya adalah moody. Apa sih moody itu? Yuk simak sampai akhir. Let me explain to you. Moody itu apa sih? Moody itu merupakan istilah yang berasal dari kata mood dalam bahasa Inggris yang berarti suasana hati. Moody adalah suatu sifat dalam diri individu atau suatu kondisi pada individu ketika ia mengalami perubahan mood yang fluktuasi, tidak beraturan atau berubah-ubah. Dalam psikologi disebut juga sebagai mood disorder. Orang yang mengalami moody suka sekali dengan kesedihan, memurungkan diri, dan merasa tidak nyaman. Ketidakstabilan mood yang terjadi adalah masalah umum yang terjadi di kehidupan bersosial. Namun tahukah kalian, ternyata perempuan itu lebih banyak loh yang mengalaminya dibandingkan laki-laki. Ciri-ciri moody disorder itu gimana sih? Nah, ciri-cirinya itu adalah bertindak dan berkata sesuai dengan mood. Orang yang kemudian memiliki ciri yang mudah ditebak. Saat ia sedang bad mood, maka ia akan mudah sekali marah dan jengkel apabila diganggu. Yang kedua, sensitif. Orang yang kemudian memiliki sifat yang sangat sensitif. Ia mudah sekali trigger dan mudah terpicu. Saat ia sedang bad mood, tidak peduli itu kawan atau lawan, keluarga atau teman. Semuanya diperlakukan tidak baik, seperti gaya bicaranya, judes, pemarah, dan juga kasar. Kemudian, cepat bosan. Orang yang kemudian cepat sekali merasa bete atau bosan. Mungkin saat ia melakukan hal yang disenanginya, bisa saja ia tiba-tiba merasa bosan. Nah, ada faktor umum pada moody disorder. Yang pertama, faktor keturunan. Orang yang memiliki orang tua yang moody dapat memiliki anak yang moody juga. Sama halnya dengan kepribadian introvert dan extrovert. Yang kedua, faktor lingkungan. Lingkungan dapat menyebabkan seseorang menjadi tertekan sehingga dapat memicu seseorang untuk menjadi stres dan juga depresi. Orang yang depresi dapat menjadi sangat sedih dan merasa dirinya tidak berguna. Orang yang stres mudah marah dan jengkel. Mereka akan berupaya untuk menghilangkan stres dan depresinya dengan berupaya menyenangkan dirinya. Yang ketiga, pengaruh hormon. Ketidakseimbangan hormon khususnya masa pubertas dan menstruasi. Hal ini dapat membuat seseorang menjadi moody. Ada beberapa faktor perempuan cenderung mengalami moody dibandingkan laki-laki. Alasannya adalah yang pertama, sedang menstruasi. Pada saat perempuan mengalami menstruasi, hormon emosionalnya menjadi lebih dominan, sehingga perempuan mengalami moody atau perubahan pada suasana hatinya. Yang kedua, pikiran yang stres. Buat kalian, para perempuan, pernah gak sih kalian overthinking atau mikirin banyak hal, entah itu soal keluarga, kuliah, pertemanan, masalah kecil dengan pasangan, dan lain-lain? Hal itu bisa membuat kalian moody loh karena pikiran kalian dalam keadaan stres. Jangan dipendam ya, keluarin aja keluh kesahmu supaya pikiranmu ringan dan lebih baik. Bukan hanya perempuan yang mengalami moody, tapi laki-laki juga bisa ya. Nah, ada beberapa faktor laki-laki mengalami moody. Yang pertama, ketidakseimbangan hormon. Jadi, bukan hanya perempuan, tapi laki-laki juga mengalami moody karena hormonnya terganggu. Sehingga laki-laki dapat kehilangan kemampuan untuk berpikir jernih dan praktis yang kemudian mudah marah. Pada fase itulah suasana hati mereka mudah berubah. Kadang senang, kadang sedih, dan kadang marah tanpa alasan. Yang kedua, stres. Stres merupakan salah satu faktor utama dari moody pada laki-laki. Tidak semua laki-laki bisa menangani stres mereka dengan sangat baik loh. Laki-laki yang lemah dan tidak bisa menangani stres cenderung moody dan perubahan sikap secara tiba-tiba. Dampaknya apa aja sih? Dampaknya ada beberapa. Orang yang mengalami moody dapat menimbulkan dampak, bahkan berdampak sama orang lain juga. Loh, kok bisa ya? Contohnya, lagi nongkrong, terus tiba-tiba bete dan cemberut. Teman kita pasti bingung dan berpikir yang tidak-tidak. Di otak kita, terdapat syaraf cermin yang bisa menyebabkan seseorang merasakan suasana emosi dan perilaku orang lain. Hal ini disebut dengan mood contagion atau sebaran mood. Misalnya teman kamu merasa muram, maka kamu pasti akan merasa muram juga. Bahkan bisa juga mendadak kesal terhadap teman kalian karena muramnya. Kemudian, kondisi mood yang sedang baik maupun buruk
bisa berperan dalam proses informasi yang hadir. Contohnya, kondisi mood yang sedang sedih atau kacau akan membuat kita kesulitan dalam berpikir jernih dalam kondisi yang sedang terjadi. Aktivitas yang dilakukan pun akan terganggu, dan apabila moody dialami seseorang secara terus-menerus, akan membuatnya menjadi merasa lelah dan sebal dengan situasi moodnya. Ada nggak tips untuk mencegah moody disorder? Tentunya ada ya teman-teman. Yang pertama, hindari stres dan kecapean. Apabila kalian seorang yang moody, jangan sampai stres dan capek yang berlebihan ya, karena hal itu bisa memperburuk sifat moody kalian. Perbanyaklah istirahat, supaya kamu lebih sering good mood daripada bad mood. Hindari juga begadang, karena hal itu bisa memperparah kondisi fisik dan mentalmu. Yang kedua, relaksasi. Melakukan me time untuk menenangkan diri kalian. Sejenak lupain masalah yang ada. Lakukan dan jalankan hobi kalian dan kerjakan apa yang kalian suka. Dalam hal positif ya, supaya bisa menekan bad mood kalian sehingga kalian bisa menjadi pribadi yang ceria. Yang ketiga, perbanyak beribadah. Seperti yang kita tahu, bahwa sifat moody itu dikarenakan jiwa dan mental yang terganggu. Nah, perbanyaklah beribadah dan berdoa kepada Tuhan agar hati dikuatkan dan tidak mudah berubah suasana hatinya. Moody sama bipolar itu sama gak sih? Nah, berdasarkan gejala yang muncul, seseorang yang terus-menerus mengalami perubahan suasana hati dan bipolar memiliki perbedaan yang signifikan. Perbedaan antar keduanya adalah pengidap gangguan bipolar bisa membuat mereka melakukan hal-hal yang tidak semestinya di bawah pengaruh mood yang sedang terjadi. Misalnya, menghamburkan uang tanpa berpikir, tidak tidur selama berhari-hari, tidak nafsu makan, bahkan berhalusinasi. Pengidap gangguan bipolar akan mengalami peningkatan atau penurunan mood yang sangat ekstrim dibandingkan dengan moody disorder. Nah, sekarang teman-teman sudah paham ya segala aspek mengenai moody disorder. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Thank you for watching. Goodbye.